Baik, terima kasih. Selamat pagi, shalom, damai sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi. Pagi hari ini satu kehormatan buat saya untuk dapat bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu sekalian yang sangat eh, dan biasa terus merindukan kebenaran firman Tuhan. Nah, tema yang saya berikan pada hari ini adalah Pursue the Real Treasure. Ya, kita apa yang kita kejar, apa yang kita cari sebenarnya adalah tentu saja bukan yang imitasi, tetapi yang the real one. Ini bukan bagian Alkitab, bukan yang kita tidak pernah baca, dan saya tahu segera terduga daripada tema ini. Namun saya berdoa dan memohon kepada Tuhan, kita semua juga bermohon, agar supaya ada kesegaran yang baru, insight yang baru, ya, di dalam pemahaman dan pendalaman kita untuk Matius pasal yang ke-13 yang saya ambil dari ayat 44 sampai 46 yang berbunyi demikian. Tuhan Yesus berkata dalam rangkaian tentang kerajaan surga, kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ini terjemahan yang sangat baik sekali, di terjemahan yang baru ini, yaitu setelah ditemukannya satu ya, yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, dalam terjemahan yang lama itu eh, tidak ada kata satu di sana ya, hanya mutiara saja. Tapi sebenarnya aslinya demikian. Nah, saya dan istri di Malang berdua, ya tidak ada orang yang lain di rumah, dan kami tidak setiap hari, tetapi ada beberapa kali kami pada selesai makan malam, ya lalu kemudian ikut menonton di Netflix ya, kalau film-film yang khususnya dalam real story. Nah, beberapa hari yang lalu kami menonton, melihat satu film yang sebenarnya film dokumenter dari Martha Stewart. Ya, menarik sekali dari apa yang sejarah kehidupan dari Martha Stewart di Amerika yang kita tahu adalah seorang yang sangat populer ya dalam kariernya yang luar biasa, apalagi dalam soal fashion dan seterusnya. Saudara, saya kira jauh lebih tahu. Nah, ada hal yang menarik bagi saya di dalam kesuksesan itu. Apakah benar bahwa dia dalam segala kesuksesan itu benar-benar dia itu happy? Ya. Dan ternyata dia sendiri mengaku tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Ya, dia mengatakan seperti ini. Kalimat ini bisa menggambarkan sebenarnya satu hal yang apa adanya dari dirinya. Dia mengatakan seperti ini kalimat itu. If you want to be happy for a year, take a spouse. If you want to be happy for a decade, get a dog. If you want, and if you want to be happy for the rest of your life, make a garden. Nah, tentu saja ini ada dasarnya ya. Mau senang 1 tahun,
Ya cari pasangan katanya ya. Cuman setahun doang, ya 1 tahun saja. Dan itu memang karena dia hidup 2 kali bercerai ya. Dan kalau katakan mau happy untuk 10 tahun ya dengan anjing aja katanya ya. Tapi kalau mau happy semuanya maka bikin kebun. Nah itu dalam masa tuanya ditunjukkan dia berkebun ya. Dan ada satu pengakuan yang dia mengatakan dalam kesuksesan yaitu bahwa dia mempunyai suatu penyesalan ya. Penyesalan dia adalah cuma punya satu anak. Mestinya punya lebih banyak anak katanya ya. Dan juga dia penyesalan tentang pernikahannya. Ya. Ya karena memang dalam pandangannya dia sendiri bingung mana yang lebih penting, pernikahan atau karier. Kalau kita ikuti film itu, film dokumenter itu ya. Nah, hal yang seperti ini kita lihat menunjukkan tentang bahwa memang banyak orang mengejar tentang apa yang disebutkan yang happy, yang baik ya. Dan tentu saja kalau dalam kita mengatakan dalam tema pursue the real treasure, yang kita maksudkan itu bukan berarti bahwa kekayaan itu tidak real. Ya, orang yang diberkati dengan kekayaan, oh kekayaan itu salah dan itu tidak real. Oh, tidak seperti itu. Menikmati berkat Tuhan, orang yang dengan senang hidup, menikmati kemana-mana, umpamanya seperti itu juga bukan tidak real. Itu juga real treasure. Ya. Tetapi dalam tema yang seperti saya sampaikan ini sebenarnya adalah mengatakan tentang the real treasure dalam pengertian the most valuable treasure. Ya. Jadi semua itu treasure, memang real, ya. Tetapi kita mau lihat di dalam kebenaran firman Allah, what is the most ya, valuable treasure? Apa yang sebenarnya yang paling yang bernilai yang perlu kita untuk kejar? Nah, di dalam Alkitab, saya jadi karena ini pendalaman Alkitab, harap saudara bisa mengikuti eh, dengan baik, yaitu bahwa kita melihat usaha pencaharian itu dari sejak perjanjian lama. Saya akan coba mengajak kita melihat dari perjanjian lama, terus mengalir sampai pada dunia kontemporer ini. Umpamanya kita lihat yaitu bahwa kalau membaca kitab pengkhotbah dikatakan terus semua itu sia-sia, ya semua sia-sia, semua sia-sia. Dan sering orang salah mengerti bahwa itu semua sia-sia, tidak, bukan itu. Intinya kitab pengkhotbah itu berakhir pada yaitu akhir kata dari semuanya itu. Ya, dalam pasal 12 ayat yang ke-13 itu adalah takutlah akan Tuhan. Itu diterjemahkan dengan itulah kewajiban orang. Maksudnya di sini kalau di dalam kewajiban itu sebenarnya tidak ada kata itu di dalam aslinya. Tapi dalam pengertian kalau namanya orang itu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan bernilai apabila tidak bersama dengan Allah. Tidak takut akan Allah. Tidak hidup di dalam anugerahnya. Kalau kita katakan seperti itu. Nah, demikian kita melihat juga satu hal yang mungkin lebih relevan lagi, khususnya bagi ibu-ibu yang pasti lebih mengerti. Saya pernah melihat, tetapi tentu saja tidak mengalami seperti para ibu-ibu. Ya, ini dalam pemahaman ibu-ibu yang baik, yang seharusnya sebagai seorang ibu.
Mari kita akan melihat di dalam satu bagian Alkitab, yaitu dari Mazmur 131. Ya. Mazmur 131. Di sana dikatakan dalam perkataan dan nyanyian Siara Daud, Daud mengatakan seperti ini karena dia tahu sekali bahwa kesombongan itu adalah uh, atau merasa diri itu lebih daripada yang lain itu adalah kebencian daripada Tuhan. Nah, dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dikatakan seperti ini. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Nah, perhatikan di sini. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Nah, kita bisa melihat itu dengan sederhana sekali ya, yaitu mengejar hal-hal yang terlalu besar, posisi, kedudukan, power, kekayaan, ya, kehormatan, and so on, ya. Atau hal yang terlalu ajaib bagiku, ya, yaitu yang kita mau kadang-kadang sok pinter, ya, mau mengetahui hal-hal yang wow, pokoknya sampai kadang-kadang kebablasan, yaitu menafsirkan firman Tuhan, menubuatkan macam-macam yang tapi akhirnya untuk kepentingan diri sendiri. Karena mau mengatakan hal-hal yang terlalu ajaib itu. Mau merasa diri hebat. Ya. Nah, dia mengatakan tidak. Aku tidak, aku tidak. Ya. Dengan kata lain, aku tidak mau itu. Aku tahu itu bahwa natur manusia memang demikian. Tetapi aku tidak. Nah, ayat 2 manis sekali. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mententramkan jiwaku seperti anak yang disapih dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih. Demikianlah jiwaku dalam diriku. Nah, perhatikan di sini adalah apa yang dikejar, bukan hal yang dikatakan terlalu ajaib atau segala yang besar itu. Tapi di sini kerinduannya adalah bagaimana dia dapat dengan tenang dan tentram di dalam dekapan, rangkulan, pelukan Tuhan. Dalam kebersamaannya dengan Tuhan. Dan itu diilustrasikan dengan sangat baik. Ya seperti anak yang disapi dekat ibunya. Ya. Kita lihat dan saja tidak perlu detail, tetapi anak yang disapi artinya biasanya menyusu, lalu kemudian sudah waktunya untuk tidak menyusu lagi, anak ini akan memberontak, ya, akan menangis, ya. Kadang-kadang kasihan sekali, tapi walaupun seperti itu, untuk dia menjadi dewasa, si ibu tetap berkeras hati, mengeraskan hati maksudnya, dalam arti positif, untuk anakku engkau harus belajar. Bukan lagi untuk dapat menyusu. Yang kita bisa lihat di sini adalah sangat manis sekali artinya, anak ini yang seperti Daud katakan, dia menenangkan seperti anak yang disapi, artinya dia tidak mendapatkan kepuasan yang dia inginkan seperti biasa dia dapatkan. Tetapi dia dapat menenangkan dan dapat puas yaitu dengan dekapan ibunya. Dia tahu dia tidak mendapatkan susu. Tapi dia tahu ibunya tidak pernah meninggalkan dia. Ibunya mendekap dia. Ibunya tidak memberikan susu bukan karena tidak mengasihi, tapi adalah karena dia harus menjadi dewasa. Nah, ini adalah satu gambaran yang sangat-sangat manis, menunjukkan tentang bagaimana
kehidupan dekat dengan Tuhan sebagai satu harta yang luar biasa, ya, itu betul-betul memberikan suatu ketenangan, damai sejahtera, walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. That's the point. Ya. Sehingga disitulah Daud mengatakan dengan sangat jelas di situ. Dia tidak mau yang lain. Tapi apa yang dia mau kejar, yaitu apa yang dia pursue, itulah dekapan daripada Tuhan yang senantiasa menyertai dia. Nah, itulah sebabnya kita melihat yaitu bahwa di dalam perjanjian baru pun, ya, sehubungan kita melihat ini daripada apa yang kita telah baca tentang kerajaan surga itu, kita melihat contoh di dalam perjanjian baru. Kalau tadi Daud, sekarang kita lihat Paulus. Paulus pada waktu mendapatkan the real treasure itu melalui penglihatan yang dari surga itu, betul-betul dia menghidupinya dengan suatu ketekatan, seperti dia katakan kepada Raja Agripa, terhadap penglihatan dari surga itu. Aku tidak pernah tidak taat. Ya, itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 19. Ya. Padahal dia mengalami penderitaan. Dia mengalami hal-hal yang wow, luar biasa sulitnya. Ya, kita tahu semua itu penderitaan daripada Paulus, hal yang dia alami. Tapi sungguh-sungguh dia bisa mengatakan hal itu tidak pernah tidak taat. Itu menunjukkan yang seperti dia katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, itu adalah bahwa aku telah meninggalkan semua yang dulu ku kejar, yang dulu ku inginkan, semua aku telah tinggalkan demi pengenalanku akan Kristus Yesus. Dan dia betul-betul merasa puas dalam segala sesuatu. I have learned to be content. Ya. Contentment ini adalah dalam konteks puas dengan Allah. What a real treasure. Ya. John Piper sering mengatakan hal-hal itu, bahwa memang hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, tapi dia mengatakan Tuhan itu akan betul-betul akan betul-betul diglorify, ya, dimuliakan melalui kehidupan kita apabila kita satisfy, ya, dengan Tuhan. Seperti Daud katakan itu. Cukup dekapan ibu itu. Dekapan Allah. Maka itu sebabnya Paulus juga mengatakan apa? Dia mengatakan dalam pergumulan semua itu, tapi dia ada punya dasar. Pada waktu Tuhan mengatakan dalam penderitaannya, dia tentu saja inginkan, ya, kalau boleh penyakit ini, kalau boleh duri ini tidak ada. Tapi Tuhan mengatakan, my grace is sufficient to you. Itu adalah bentuk present tense. My grace is always and always sufficient. Cukup bagimu. Artinya itulah memang betul-betul yang disebutkan dengan suatu harta yang luar biasa, yaitu kebersamaan dengan Tuhan. Ya. Itu yang kalau kita lihat apa yang dikatakan seorang yang telah menemukan, ya, harta itu. Maka semua itu dikatakan dia ada mau rela jual dan seluruhnya itu adalah karena telah mendapatkan apa yang disebutkan sebagai the real treasure. Nah, kalau kita masuk dalam dunia kontemporer, yaitu kita melihat satu hal yang real daripada orang-orang yang ada dalam sejarah gereja khususnya, ya. Yang paling kita ingat, paling tidak, ya, seperti
Jim Elliot. Ya. Dia mengatakan apa yang dikatakan pada waktu dia itu lalu sudah dia demi mengabarkan Injil dan dia kemudian dia dibunuh, ya mati syahid seperti itu. Dia mengatakan kalimat yang memberikan api bagi banyak pelayan-pelayan. He is no fool, ya, who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Jadi bukan berarti apa yang di dunia ini bukan real treasure, tapi itu dia katakan di situ adalah memang akan hilang, walaupun itu real. Tetapi yang betul-betul real dalam nilai kekekalan itu dia mengatakan tidak akan pernah hilang. Nah, sehingga dia mengerti tentang treasure itu adalah dia kehilangan apa yang memang akan hilang. Tetapi dia mendapatkan apa yang tidak akan pernah hilang. Ya, itu kita mengerti tentang masalah apa yang disebut dengan real treasure. Lalu kemudian seorang tokoh yang lain yang saya sangat-sangat juga mengidolakan beliau, seorang yang kita tahu luar biasa pengorbanannya dan pelayanannya, seorang yang bernama David Livingstone, ya, yang melayani di Afrika, ya. Dia mengatakan kalimat yang seperti ini untuk kita mengerti tentang the real atau the most valuable treasure. God sent me, ya, dia berdoa demikian, anywhere, only go with me. Ya. Tuhan utuslah aku kemana aja Tuhan. Tetapi satu hal yang aku minta bersama dengan aku lah ya Tuhan. Ya. Go with me. Lalu kemudian kalimat berikutnya, lay any burden on me, only sustain me. Tuhan kasih beban yang berat apapun dalam hidupku ini. Tetapi aku minta topanglah aku. Manis sekali itu. Inilah yang orang mengerti tentang masalah the real atau the most valuable treasure itu. Dan dia ada mengatakan satu kalimat lagi, and sever any tie in my heart except the tie that binds my heart to yours. Sekali lagi ya, jadi sini adalah dia memohon kepada Tuhan, yaitu Tuhan lepaskan, putuskan semua ikatan yang ada di dalam hatiku, yang tentu saja soal keinginan dan semua soal ambisi dan seterusnya sebagai manusia yang berdosa, oke. Tetapi dia mengatakan satu hal, jangan, yaitu accept the tie, yaitu ikatan yang mengikat hatiku dengan Engkau, ya Tuhan. Wah, saudara, di sini kita melihat hal-hal yang betul-betul sesuatu yang sangat-sangat real di dalam kehidupan yang dibuktikan oleh orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan dan yang mengerti tentang apa itu the valuable or the most valuable treasure. Nah, di sini kita melihat yaitu bahwa dalam hal inilah artinya orang yang menemukan dalam perumpamaan kerajaan surga ini pada umumnya, nanti saudara mengerti kenapa saya katakan pada umumnya ya, atau biasanya yang kita dengar, bahwa the real treasure itu seperti saya sudah jelaskan, is God Himself. Ya.
It is about the sovereign Lord that control our life. Ya, He is the King of Kings. Dan kita cuma sebagai hamba. Artinya menemukan hal itu adalah suatu anugerah, suatu harta yang luar biasa. Kalau kita menemukan dan dapat memiliki akan hal itu. Untuk supaya kita betul-betul menikmati kehadiran Tuhan. Nah, sederhana sekali, tapi kita dapat mengerti. Kita orang berdosa. Tapi menemukan harta itu menjadikan kita diubahkan. Ya. Diubahkan. Dijadikan kita orang yang seharusnya binasa mendapatkan hidup yang kekal. What a treasure. Ya. Untuk mendapatkan Yesus, kalau kita melihat itu pada pesannya Yesus, Tuhan itu. Bayangkan kita mendapatkan dia yang rela tinggalkan surga dan tinggal bersama dengan kita. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang dengan suatu klaim, suatu janji, aku datang bukan saja untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, tapi aku datang untuk supaya mereka, domba-dombaku itu, memiliki hidup yang berkelimpahan. That is the promise. The real promise about the real treasure. Ya. Yaitu bahwa jelas sekali di sini. Untuk hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, yang dalam seluruh pergumulan kehidupan kita pun dialah adalah imam besar yang tidak atau yang dapat turut merasakan. Bukan imam besar yang tidak dapat merasakan, tapi yang dapat merasakan pergumulan-pergumulan kita. Dan dia menjadi imam besar yang berdoa syafaat untuk kita. Bahkan di dalam karyanya yang ajaib, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. The real treasure itu. Kalau kita lihat pada personnya, maka kita dikaruniakan, yaitu Roh Kudus. Dan saudara, itulah satu harta, treasure, yang tidak dapat diperbandingkan dengan apapun juga. Yang sampai Paulus katakan, saya sekali lagi mengatakan, semua itu, semua yang dulu kuanggap untung itu, kuanggap rugi. Sekali lagi, bukan berarti tidak bernilai, tidak. Tapi setelah dalam satu perbandingan melihat nilai ini luar biasa. Yaitu menunjukkan bahwa ini adalah the real treasure. Kalau saya maju lagi, saudara sekalian, lebih detail sedikit, saudara bayangkan yaitu bahwa dalam karya Kristus dikatakan dalam surat Roma pasal yang kelima itu bahwa di dalam dia tidak lagi ada penghukuman. Kita orang hukuman, tapi dalam dia yang tidak ada lagi penghukuman. Karena dia datang untuk apa? Untuk mendatangkan kita hidup dalam damai sejahtera. Dalam treasure itu. Walaupun ada penderitaan, tetapi jelas sekali segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan. Bayangkan Tuhan, the sovereign Lord, sovereign God, itu mengusahakan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Walaupun seperti anak di dalam contoh Daud tadi, rasanya ada yang, aduh kenapa begini, kenapa begitu. Tapi yakinlah bahwa kalau kita memahami firman Tuhan, itu for our own good. Demi kebaikan kita. Itu berarti dia berada dalam kontrol kehidupan kita. Adakah yang lebih bernilai daripada hal itu? Manusia dapat berubah, situasi berubah.
uang dapat terbang, milik pun tidak pasti. Walaupun itu real, tetapi bahwa dia yang menyertai, yang mengontrol untuk kebaikan kita. What a treasure yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dalam Roma pasal 28 itu terus menerus dikatakan, yaitu bahwa bayangkan begitu seriusnya Tuhan itu, yang memberikan real treasure itu adalah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Karena dia berada di pihak kita. Dalam segala pergumulan, dia berada di pihak kita karena kita ini adalah anaknya. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan sebagai real treasure bagi kita yang patut dan patut dan patut kita dikatakan bersyukur dan bersyukur. Ini tidak dapat diberikan oleh apapun juga. Tidak dapat dibandingkan dengan harta yang walaupun real kelihatannya sekarang ini. Tidak dapat diperbandingkan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah memberikannya kepada kita. Mau apa lagi, saudara sekalian? Itu adalah yang saya maksudkan dengan jelas. Dan kita mengerti semua. Itulah the real treasure. Dalam dekapan Tuhan, penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, walaupun ada penderitaan. Tapi bukankah Paulus juga mengatakan dalam Roma 8 ayat 18 mengatakan, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan. Itu real treasure. Tuhan sedang menuntun kita ke sana. Yaitu betul-betul untuk mendapatkan itu. Nah, itu yang biasa kita dengar dan itu jelas valid. Ya. Bahwa benar-benar apa yang dimaksudkan kerajaan surga itu seumpama seorang yang mendapatkan harta terpendam ataupun mutiara. Tetapi saudara sekalian, saya mau masuk sedikit walaupun tidak banyak lagi, saudara ya. Saya mau masuk mungkin yang bagi sebagian orang baru. Bagi sebagian yang telah meneliti juga mungkin tidak. Artinya sudah tahu. Yaitu bahwa apa yang disebutkan kerajaan surga seumpama seorang, pertanyaannya di sini, ini seorang ini siapa? Seorang yang kemudian seorang pedagang, a merchant. Siapa itu? Kita sudah bahas tadi, yaitu bahwa kitalah yang menemukan treasure itu. Tetapi dalam perkembangan, saudara, dalam perkembangan para ahli dalam meneliti dengan argumentasi, kita mau terima atau tidak mau terima, terserah, atau kita saling melengkapi melihatnya, yaitu bahwa sebenarnya the real treasure itu dari sisi Allah, we are the real treasure. Dari sudut Allah. Yaitu Allah memandang kita itu sebagai real treasure. Jadi berarti orang yang menemukan di ladang, harta terpendam di ladang, pedagang yang mencari mutiara itu adalah Allah sendiri. Nah di sini kontrasnya ya, kita melihat yang bagi saya ini saling melengkapi, kita tidak melihat suatu pertentangan. Masalahnya adalah karena memang perumpamaan ini tidak ada penjelasannya oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang ini artinya begini-begini, tidak. Sehingga kita perlu meminta seperti Tuhan inginkan, dibukakan mata kita melihat kekayaan, kebenaran firman Allah.
Dengan tanpa neko-neko, tanpa berspekulasi, tapi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kenapa dikatakan bahwa treasure itu, harta terpendam itu, atau mutiara yang itu? Satu mutiara itu. Oke, saya beri clue sedikit. Untuk satu domba yang hilang. Maka gembala itu meninggalkan 99 untuk mendapatkan yang satu itu. Jika ada, saudara dapatkan. Itu cuma clue sedikit, saudara ya. Nah, di dalam Alkitab, kita melihat, saya mau berikan satu garis, satu line, satu garis merah, untuk sebagai argumentasi dari para ahli juga, untuk bagian ini, yaitu bahwa kita menemukan berulang kali, yaitu bahwa umat Allah adalah sebagai treasure, ya, harta, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, harta kesayangannya. Ya. Jadi harta yang disebutkan itu adalah kita, manusia. Lalu kemudian kalau kita melihat itu dari kumanya, tidak punya mungkin cukup waktu, tapi boleh kita melihat, karena ini merupakan penerangan Alkitab, saudara ya. Kita melihat dari Keluaran 19 ayatnya yang kelima, Keluaran 19 ayat kelima, di sana dikatakan yaitu, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi milik kesayanganku. Ya. Milik kesayanganku dari antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milikku. Nah, saudara bilang, ini kan masih akan. Ya. Sudah lihat ulangan pasal 7 ayat 6. Ulangan 7 ayat 6 menjadikan, dikatakan di sana, sebab engkaulah, ini firman Tuhan kepada umat ya, bab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi, nah manis sekali, umat kesayanganku, my valuable treasure. Ini kata lainnya, saudara ya. Ini adalah harta kesayanganku. Dari sekian banyak harta, tapi ada harta kesayangan, dan betapa luar biasanya. Itulah yang ditujukan kepada kita. Tapi kemudian manusia itu berdosa, ya kita tahu, umat Tuhan pun tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan menuntun terus, ya, menggenapkan rencananya, ya. Panjang kalau kita mau katakan seperti itu, ya. Tapi coba lihat Maliaki pasal yang ketiga, Maliaki pasalnya yang ketiga, ayat 17, ya. Mereka, jadi dari kegagalan-kegagalan setelah pembuangan juga itu, lalu dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maksudnya apa di sini? Ini adalah suatu nubuatan kepada siapa? Kepada kedatangan penggenapan Tuhan Yesus yang datang untuk mendapatkan, mencari harta yang dimaksudkan itu. Yang harta kesayangan Allah. Dan itu disebutkan dalam perjanjian baru Efesus 1 ayat 14. Kita tidak punya waktu lagi untuk dapat membahas itu. Efesus pasal 1 ayat 14, saudara boleh mencatatnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Yang pada dasarnya menyatakan dalam umat perjanjian baru melalui karya Kristus itu menjadi umat yang dikatakan sama derajatnya dengan umat kesayangan. Nah, dari sudut itulah kita melihat, yaitu bahwa bagaimana kemudian dikatakan seorang yang mencari dan menemukan dan menjual segalanya.
Ya, dalam satu perbandingan. Kenapa? Karena telah melihat akan hal yang sangat-sangat berharga. Nah, bukankah itu Yesus? Singkat, sudah sekalian. Ia rela meninggalkan surga. Meninggalkan segala kemuliaannya. Ya, menjadi manusia. Untuk apa? For the real treasure. Which is you and me. Luar biasa, saudara. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, saudara merasakan satu kebahagiaan luar biasa, jaminan yang luar biasa. Saudara. Betapa dia datang dan sungguh-sungguh dalam rela lahir di palungan. Rela mati di atas kayu salib. Artinya dikorbankan seluruhnya, seluruhnya hidupnya. Untuk apa? Untuk dapat membeli, ya, karena kita telah dibeli bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Puji Tuhan. Jelas dalam pandangan yang kedua ini, saudara, yaitu bahwa kita tidak bisa pergi menjual dan membeli. Kalau dalam hal ini, kita tidak pernah mencari Tuhan. Tapi pandangan kedua ini menjelaskan, yaitu bahwa Tuhanlah yang mencari kita sebagai treasure-nya, valuable treasure. Sehingga dengan demikian, sudah sekalian, kalau kita lihat bagian ini dengan apa adanya, menjadikan suatu sukacita yang luar biasa. Kalau kita, Tuhan sendiri mengatakan engkau berharga. Aku menuntun engkau. Aku memelihara engkau. Segala rencanaku adalah untuk sukacitamu. Walaupun ada tangisan seperti anak yang disapih, tapi tetap dalam dekapan dan pelukan Tuhan untuk dapat mencapai, untuk tiba pada kemuliaan yang dijanjikan itu, yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Itulah satu hal yang luar biasa. Dalam kalimat-kalimat yang tajam ada pengkhotbah yang suka mengatakan, sudah sekalian, saya pernah mendengar khotbah dari David Jeremiah, ya, dan dia juga saya tahu mengutip dari yang lain, yaitu bahwa bayangkan untuk mendapatkan uh, harta yang berharga itu, harta yang terpendam, mutiara yang indah itu, dia, Tuhan Yesus, rela menjadi hamba supaya kita menjadi anak. Oh, luar biasa. Ada beberapa yang diperbandingkan, tapi itu yang paling tajam, saudara. Dia rela menjadi budak, mengambil rupa seorang hamba. Ya. Untuk apa? Untuk kita dapat menjadi anak. Maka sudah sekalian jelas, yaitu bahwa kalau itu dari sudut kita, maka the real treasure itu adalah Tuhan. Dari sudut Tuhan kita melihat the real treasure itu adalah kita. Karena untuk itulah Tuhan membuktikan hal yang paling tajam, berapa berharganya engkau dan saya. Lihatlah di atas kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. What a treasure. Itulah penebusannya yang dia berikan. Nah, setelah kita mengerti semuanya itu, saya menginginkan, menantang Bapak, Ibu, saudara sekalian, bersama-sama kita. So what? Kita sudah mendapatkan itu, ya, anugerah yang luar biasa. Dan pada sisi yang lain, Tuhan menganggap kita berharga. So what then? Apa berikutnya? Disitulah
kewajiban kita untuk melakukan kehendak Allah dalam seluruh aspek. Tentu saja saya tidak bisa lagi detail dalam hal-hal itu. Tapi untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga kita boleh didapati sebagai hamba yang setia. Sebagai pengantin Kristus yang tidak bercacat. Kenapa? Kita sudah mendapatkan treasure itu. The valuable, the most valuable treasure. Dan kita juga dianggap, dipandang oleh Tuhan sebagai harta yang berharga. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua dapat memahami bagian ini dan dapat lebih mendalami lagi. Saya percaya Bapak Ibu yang senang dengan penulisan Alkitab dapat mendalami lebih lagi. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang